Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelumnya Tuhan ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, setiap kami Tuhan, dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Kalau saat sore hari ini kita boleh bertemu lagi melalui channel ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk kita boleh mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kiranya melimpahkan berkat, kekuatan, kesehatan. Untuk kita mampu menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Mari bersama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman.
karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, saudara, saya mengambil tema sesuai dari perikop judul di dalam firman Tuhan. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Artinya di sini bahwa Allah itu bukan sekedar mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Tetapi saudara, Allah itu sendiri adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara, kasih itu adalah perintah Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Allah katakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kasih adalah kuasa yang paling besar di dunia ini. Jadi kalau kita mempunyai kasih, itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang bekerja sangat keras. Tuhan Yesus memuji jemaat yang di Efesus untuk segala pekerjaan yang baik. Kerja keras mereka, ketekunan mereka, sehingga mereka bisa membedakan
mana nabi yang palsu, dan adanya kejahatan di antara mereka. Tapi mereka bertahan di dalam kesukaran dengan sabar dan tanpa menjadi lelah. Tapi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mencela jemaat yang ada di Efesus, karena jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Solusi yang Tuhan berikan adalah bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, tanpa kasih semuanya sia-sia, baik itu pekerjaan kita, hasil karya, pengorbanan, kerja keras kita tidak ada artinya. Karena Tuhan kita melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Dan itu yang Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih kita kepada Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, kita itu berharga di mata Allah. Kita itu adalah biji mata Allah sendiri. Karena kita diciptakan menurut peta, gambar, dan teladan Allah. Puji Tuhan, Allah menciptakan kita manusia supaya Allah dapat menyatakan kasih-Nya kepada kita. Demikian juga kita dapat menyatakan kasih kita kepada Allah. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah tidak berubah kepada kita manusia. Karena kasih-Nya, Allah menjanjikan penebusan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, Allah yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta dan Allah menggenapi janjinya. Janji penebusan dosa manusia itu digenapi, dilakukan dan dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, saudara. Pengertian kata anaknya menurut Kamus Alkitab itu menyatakan suatu gelar bahwa Yesus berasal dari Allah, yaitu untuk melakukan kehendak Bapanya, sehingga ia adalah orang, yaitu kesayangan Allah sendiri. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, baik untuk menyatakan kerendahannya, penderitaannya, maupun kebangkitannya dan kedatangannya sebagai hakim. Dialah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Sehingga dengan memahami hal itu, diharapkan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan adalah kasih yang tiada taranya di dalam dunia ini. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk kita bisa melakukan kasih ini, untuk kita dapat menjalani kehidupan kita untuk kebaikan orang lain, sehingga kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada semua orang. Tapi saudara, ada satu oknum, yaitu setan, yang berusaha untuk menghapuskan sifat ilahi manusia. Karena setan tidak senang apabila kita hidup dekat dengan Allah, untuk kita dapat bersekutu dengan Allah, untuk kita dapat melakukan perintah Allah. Karena setan sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk hidup dekat dengan Allah. Itu sebabnya, saudara, bagaimana setan merasuki ular di Taman Eden, yaitu untuk mencobai Hawa. Ular itu berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah dosa pemberontakan yang ditawarkan iblis kepada manusia, yaitu untuk menjadi sama seperti Allah. Setan hendak merampas kemuliaan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Itu sebabnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dengan mudahnya setan mengintimidasi kita bahwa kita adalah seorang yang berdosa, seorang yang tidak layak, sehingga kita semua tidak memiliki keberanian untuk kita hidup dekat dengan Allah. Semuanya ini adalah tipu daya iblis
di dalam kehidupan kita. Karena iblis tidak senang dengan orang yang hidup dekat dengan Allah. Untuk kita menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat dunia, alam ciptaan Tuhan, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, samudra raya, pohon-pohon, dan semua ciptaan Tuhan lainnya, itu adalah suatu keajaiban yang sudah Tuhan ciptakan. Dan itu semuanya adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita, yaitu untuk menyediakan, memberikan makanan kepada semua makhluk pada waktunya. Dan melalui semuanya itu, melalui ciptaan, kejadian ajaib yang sudah dijadikan oleh Allah, Allah berusaha untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Tetapi semuanya itu tidak cukup untuk kita bisa memahami tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga yang terpikir oleh kita bukanlah tentang kasih Allah, tapi suatu pemikiran bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang keras, Allah yang penuntut, yang selalu mengamat-amati kita manusia untuk menjatuhkan hukuman kepada kita manusia. Saudara, pemikiran yang demikian haruslah kita buang di dalam kehidupan kita. Karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang suci, yang sempurna, yang tidak ada cacat celah. Sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang mendatangkan kesengsaraan dan kematian, kebinasaan kekal di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17, firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah kepada kita manusia tidak berubah. Allah itu kasih adanya kepada kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, firman Tuhan. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 18-20. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Pasal yang ke-34 ayat 6 sampai yang ke-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah
kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, inilah Allah kita. Dan kita bisa melihat bagaimana Yunus di dalam kehidupannya tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus pasal yang keempat dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, ini adalah pernyataan Yunus. Yunus yang mengenal Allahnya sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Inilah perkataan-perkataan yang menyatakan sifat Allah yang sebenarnya, bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan kasih dan rahmat-Nya yang begitu besar untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus sudah datang dari sorga untuk menyatakan sifat Allah Bapa di sorga. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena semua sudah diserahkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di situ diceritakan bagaimana Filipus berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, ia telah mengenal Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Saudara, untuk menjelaskan tugas
yang harus Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah tugas pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini. Di mana-mana Tuhan Yesus melakukan kebaikan, menyembuhkan orang sakit, orang yang dianiaya oleh setan, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Hati Tuhan hancur karena belas kasihan kepada anak-anak manusia. Tuhan memakai sifat manusia supaya Tuhan dapat memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan, keperluan manusia. Orang yang paling miskin dan yang paling rendah tidak takut untuk datang menghampiri Tuhan Yesus. Anak-anak kecil suka dekat kepada Tuhan, suka naik pada lututnya dan memandang wajah Tuhan dengan penuh belas kasihan. Saudara, kalau kita membaca kitab Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menahan perkataan kebenaran, tapi Tuhan Yesus mengucapkan perkataan kebenaran itu dengan penuh cinta. Kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah mencela orang, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang keras, yang tidak ada gunanya, tidak pernah mencela kelemahan orang. Tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran yang penuh dengan cinta kasih. Dan Tuhan Yesus menyalahkan orang yang berpura-pura, orang yang kurang percaya, dan orang yang berbuat jahat. Bahkan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem yang disayanginya, di mana Yerusalem tidak mau menerima Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yerusalem sudah menolak Tuhan sebagai juru selamatnya. Tetapi belas kasihan Tuhan tidak berkurang kepada Yerusalem. Tuhan menyangkal dirinya dan berpikir bagaimana cara bisa menolong orang lain. Tuhan merendahkan dirinya dengan perkataan yang lemah lembut terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, kepada manusia. Tuhan melihat jiwa-jiwa yang jatuh di dalam dosa, yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Inilah saudara sifat Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam kehidupannya, yang mengalir kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah Allah yang nyata dalam wujud daging atau manusia. Karena kita tahu satu kebenaran, bahwa Allah dapat merubah wujudnya menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa merubah wujudnya menjadi Allah. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara
bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan untuk menyelamatkan kitalah, maka Tuhan Yesus tinggal di dalam dunia ini. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menanggung sengsara dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menjadi seorang yang kena sengsara, seorang yang kena kutuk karena kita, supaya kita boleh mendapatkan warisan, yaitu kesukaan yang kekal di sorga. Itu sebabnya saudara, Allah Bapa di sorga sudah mengorbankan Tuhan Yesus, anaknya yang terkasih, penuh karunia dan kebenaran, datang dari sorga yang mulia. Karena Bapa di sorga mengizinkan Tuhan Yesus sudah meninggalkan sorga yang mulia, meninggalkan penghormatan dari segenap tentara, malaikat, datang ke dalam dunia ini untuk menanggung malu, menanggung hinaan, kenistaan, kebencian, dan kematian. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus yang adalah satu kesatuan dengan Allah Bapa di sorga sudah merasakan perasaan akan hebatnya perpisahan jiwa yang ditimbulkan akibat dosa. Itu perpisahan jiwa dengan Allah Bapa di sorga. Itu semua karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita manusia. Jadi Allah Bapa di sorga sangat cinta kepada saya dan saudara. Bukan karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, tapi karena cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, sehingga Allah sudah sediakan korban penebusan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah anaknya yang tunggal, yang dikorbankan bagi manusia berdosa. Tuhan Yesus adalah perantaraan, sehingga Allah dapat mencurahkan cinta kasih yang tidak terduga atas dunia yang berdosa ini. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus sudah menanggung sengsara, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengadakan tebusan bagi kita. Ini merupakan suatu misteri anugerah dari Allah, dan kasih yang sesungguhnya kita tidak berhak untuk menerimanya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya
dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui Tuhan Yesus, kita manusia bisa mendapatkan penebusan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Hanya Tuhan Yesus yang dahulu ada di dalam kerajaan sorga, ada di pangkuan Bapa, yang dapat menyatakan cinta kasih Allah kepada kita manusia. Jadi tidak ada korban lain yang begitu besar selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah korban penebusan bagi kita. Tuhan Yesus adalah pengantara kita, saudara kita yang memakai keadaan manusia di hadapan tahta Allah. Itulah sebabnya melalui Tuhan Yesus, maka Tuhan dapat bersatu dengan umat tebusannya, yaitu saudara dan saya. Saudara, semakin kita mempelajari sifat-sifat Allah, maka kita akan melihat kemurahan, kelembutan hati, pengampunan, keadilan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara, Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita, cacat celah kita, segala kesusahan kita yang ada di dalam dunia ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus menang. Dan sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa dan permohonan kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.